أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya lisan-lisan kita di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita basahi dengan memuji Allah Jalla wa'ala. Ucapkanlah Alhamdulillah, yang dengan ucapan tersebut akan memenuhi timbangan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita terus minta pertolongan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, tapi kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita dengan selamat, dengan baik, kecuali dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita tentunya beristighfar kepada Rabbul Alamin, memohon ampun kepada Allah Tabaraka Ta'ala, karena dosa-dosa itulah yang membuat kita berat, yang membuat musibah itu berdatangan di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita tentunya berlindung kepada Allah Tabaraka Ta'ala dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan dari amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk atasnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Jalla wa'ala ingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Allah minta kita sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kata Allah, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan engkau Islam, berserah diri kepada Rabbul Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Dan itu tidak bisa didapati kecuali oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepadanya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita sebagai makhluk yang bernama manusia, agar kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hanya makhluk yang bernama manusia, penuh dosa, penuh kekurangan, tidak akan bisa menjulang tinggi seperti gunung, dan tidak akan bisa menembus langit kecuali dengan kekuatan dari Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita ingat penciptaan kita. Kata Allah, engkau diciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam alaihissalam, lalu dengannya diciptakan pasangannya. Maka dengan jalan itu menjadi banyak di antara kalian laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya, yang dengan namanya kita saling menyebutnya. Dan Allah perintahkan kita untuk menjaga silaturrahim, menjaga kekerabatan, jangan merusaknya, jangan memutusnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya, yakni dengan ucapan yang jujur, dengan ucapan yang benar. Dan ucapan yang benar itu dilandasi dengan ilmu, dan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang ucapannya benar, maka Allah berjanji akan memperbaiki amal-amalnya, yang tadinya amalnya bercampur antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, maka dijadikan dia kokoh di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita
untuk taat kepadanya, atiullah wa atiur rasul, dan siapa yang mendapati dirinya demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW mengingatkan dalam setiap khutbah hajat beliau, sebaik-baik kalam adalah kalamullah Al-Quran, maka hendaknya kita berpegang teguh di atas Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran, yakni sunnah Rasulullah SAW, maka hendaknya kita gigit Al-Quran was sunnah dengan gigi geraham kita, maka siapa yang melakukannya niscaya dia tidak akan pernah tersesat abadan selama-lamanya. Dan Nabi SAW ingatkan, hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang muhdats, yang diada-adakan, karena siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan dalam agama, maka dia akan terjatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama, dipastikan dia akan tersesat walaupun dipandang indah oleh manusia. Dan siapa yang tersesat, maka tempatnya akan kembali ke neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Ummatan Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ummatan Islam, sebulan penuh kita telah berpuasa, sebulan penuh kita telah membaca Al-Quran, dan sebulan penuh kita melakukan qiyamul lail, salat tarawih bersama imam. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka hari ini setelah kita sempurnakan, yakni ibadah kita di bulan Ramadan, kita mengamalkan firman Allah, yakni kita bertakbir untuk membesarkan Allahu Jalla wa'ala, membesarkan nama Allahu Jalla wa'ala, dan itu bentuk syukur kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun yang menjadi pertanyaan besar tatkala kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berkata Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala, kata-kata la'alla di situ merupakan ta'lil, yakni menjelaskan sebuah sebab, karena hikmah tujuan dari sebuah ibadah yang bernama puasa. Maka orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka hendaknya dia akan menjadi orang yang bertakwa. Namun yang menjadi pertanyaannya, kenapa takwa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Jalla wa'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Banyak orang di luar beramal, bahkan orang-orang kafir mereka juga beramal, tapi pertanyaannya, apakah amal mereka diterima? Jawabannya tidak. Yang diterima amalnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan lagi, innal lil muttaqina mafaza. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Naam, kemenangan yang bukan sifatnya temporary, bukan kemenangan yang sifatnya tahunan, bukan kemenangan yang hanya 5 tahunan, tapi ini kemenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya orang-orang yang ingin menang, ingin berada di atas kebaikan, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala lagi mengatakan, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan. Naungan apa? Naungan yang ada di surga, pepohonannya dalam satu riwayat tidak selesai dilalui oleh penduduk dunia 100 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Dan tentunya di samping kiri kanannya ada sungai, ada air yang mengalir. Allahu Akbar. Yang apabila engkau meminumnya tidak akan pernah haus lagi abadan selama-lamanya. Maka siapa yang ingin mendapatkan naungan seindah-indahnya naungan, maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan lagi dalam ayat yang lain, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan rahmat itu Allah ciptakan 100 bagian. Dan perhatikan wahai saudaraku, dari 100 bagian itu Allah bagi 1 bagian untuk seluruh penduduk dunia. Yang dengan itu engkau melihat ada seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Seorang ibu yang rela bergadang untuk bayinya. Itu satu rahmat yang Allah bagikan kepada penduduk dunia.
Dan Allah akan sempurnakan 99-nya di dada-dada orang beriman ketika mereka memasuki surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan lagi, innal muttaqina mi maqamin amin. Sungguh orang yang bertakwa itu berada dalam tempat yang aman. Kita semua ingin aman. Semua mengatakan saya cari yang aman aja. Hidup saya maunya aman-aman. Maka kalau mau aman, jawabannya cuma satu, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Allahu Akbar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan bukakan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Naam, kita hidup penuh masalah. Masalah dengan keluarga kita, masalah dengan ekonomi kita, masalah dengan tetangga kita, mungkin masalah di pekerjaan kita. Setiap orang diberikan ujian, diberikan masalah, tapi tahukah kita apa jalan keluar terbaik? Jalan keluarnya yakni bertakwa kepada Allah. Karena Allah yang membuat masalah dalam hidup kita. Maka kalau mau tahu kunci jawaban terbaik, hendaknya dia meminta kepada siapa yang menciptakannya. Maka kalau dia bertakwa, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Berhenti sampai situ? Belum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Naam, orang-orang bertakwa itu rizkinya dari jalan yang tidak pernah terduga-duga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita semua ingin ending hidup kita yang baik. Kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Dan ending yang baik, happy ending, kesudahan yang baik, itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kita semua ingin happy ending. Kita ingin husnul khatimah. Maka satu-satunya cara bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Namun ketika kita ingin mengetahui bagaimana profil orang bertakwa, kita tidak bicara lagi teori. Kita lihat bagaimana profil orang yang bertakwa, bagaimana karakter orang yang bertakwa. Kita lihat karakter yang pertama. Dialog Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ketika berdialog dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, wahai Ubay, kabarkan kepadaku apa itu takwa. Allahu Akbar. Lihat faedahnya, Pak. Seorang pemimpin, Amirul Mukminin, tidak pernah merasa dirinya paling pintar. Padahal Umar itu ilmunya diakui. Bahkan kata Nabi, seandainya saja ada Nabi setelahku, siapa orangnya? Umar orangnya. Bahkan kata Nabi SAW, aku pernah bermimpi, aku minum segelas susu dalam mimpiku. Maka ketika aku meminum susu tersebut, sampai aku merasakan kenyangnya di ujung-ujung jari jemariku. Allahu Akbar. Maka aku menyisakan susu itu dan aku berikan kepada Umar. Apa takwilnya? Kata para ulama, artinya al-ilmu, ilmunya Umar. Tapi Umar minta nasihat kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Wahai Ubay, kabarkan kepadaku apa itu takwa. Apa kata Ubay? Ya Amirul Mukminin. Lihat lagi. Apa faedahnya? Jadi rakyat itu menghormati pemimpin, bukan suka menjatuhkan, tapi doakan pemimpin kita. Ini ahlu sunnah. Maka Ubay pun menjawabnya dengan jawaban yang indah. Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman, bagaimana pendapatmu kalau engkau berjalan di sebuah jalan, lalu jalan itu banyak duri? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum? Aku akan berhati-hati. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Itulah takwa. Maka takwa itu hidupnya hati-hati. Maka kita keluar di bulan Ramadan, jadilah pribadi-pribadi yang bertakwa, hidupnya hati-hati, tidak asal ngomong, tidak asal mendengar, tidak asal berjalan. Lihat kata Abu Darda radhiyallahu anhum, ciri tingginya ilmu seseorang, dia memperhatikan, dia berjalan bersama siapa, dia keluar bersama siapa, dan dia masuk kepada siapa. Karena semua dipikirkan. Ya, maka hendaknya seseorang
berhati-hati dalam hidupnya. Jangan asal berteman, jangan asal-asal hidup. Hidup kita harus yakni sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa Sunnah. Kemudian lihat yang kedua, profil orang bertakwa. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum, seorang sahabat yang kaya raya, ketika ditimpa sakit yang sangat berat dan dia berpikir mungkin ini akhir dari hidupnya, maka dia berkata ketika Nabi SAW menjenguknya, "Ya Rasulullah, engkau telah melihat aku ini adalah orang yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, sementara aku hanya memiliki seorang putri. Bolehkah aku mewakafkan 2/3 dari hartaku?" Lihat Pak, orang kaya. Mungkin kalau kita hanya memiliki harta 1 M atau bahkan di bawahnya, mungkin itu masih mudah mengatakan 2/3. Tapi orang kaya yang hartanya 100 M, 1 T, 10 T, itu tidak mudah Pak mengeluarkan 2/3 hartanya. Allahu Akbar. Dia ajukan proposal. Apa kata Rasulullah SAW? La, tidak wahai Sa'ad, itu terlalu banyak, gak boleh berwasiat sampai 2/3. Karena kondisinya sedang sakit. Maka kata Sa'ad, apakah berhenti orang bertakwa? Tidak, ajukan proposal kedua. Ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Kata Nabi, setengahnya juga terlalu banyak wahai Sa'ad. Berhenti. Ajukan proposal ketiga. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Dan 1/3 itu kata Nabi, itu sudah cukup banyak. Maka di sini keluar kaidah berwasiat maksimum 1/3. Allahu Akbar. Orang kaya di zaman Nabi SAW yang bertakwa, yang ada di pikirannya beramal, beramal, dan beramal. Allahu Akbar. Proposal pertama ditolak, ajukan proposal kedua, ajukan proposal ketiga. Ini profil orang kaya. Bagaimana dengan orang-orang miskinnya di zaman itu? Orang-orang miskin dalam Sahih Bukhari datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dhahabadz dzumal." Orang-orang kaya itu ya Rasulullah. Kenapa? Kami sholat, mereka sholat. Kami saum, mereka saum. Tapi mereka punya harta ya Rasulullah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa berjihad. Kami gak bisa ya Rasulullah. Berikan solusi kepada kami. Allahu Akbar. Lihat, orang miskin di zaman itu yang bertakwa bukan mengeluh. Bukan datang ke Nabi SAW mengeluhkan harga-harga yang mahal. Bukan. Yang dia keluhkan, dia iri, ingin beramal, tapi gak punya harta. Nangis mereka. Kata Nabi SAW, maka hendaknya engkau melakukan dan membaca berzikir setelah salat wajib. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Maka engkau akan mendapati keutamaan seperti orang-orang kaya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang miskin di zaman itu tidak merasa keenakan atau mencari gratisan, justru hatinya terenyuh, ingin memberi. Jadilah profil orang bertakwa, tangannya ingin di atas, bukan ingin selalu dapat, tapi ingin memberi, ingin memberi, ingin memberi. Lalu profil orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, wahai saudaraku. Orang bertakwa juga pendosa. Karena Nabi yang telah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu berdosa. Kita ini karena ditutup ayat kita, demi Allah dosa kita banyak. Lihat profil orang yang bertakwa. Seorang wanita, dia telah berzina di zaman Nabi SAW. Maka dengan ketakwaannya, dia datang, dia ingin bersih. Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Tahirni, bersihkan aku ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah." Maka Nabi SAW ketika orang ini mengadu, Nabi memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Karena Nabi maksudnya, udah kalau sudah ditutup, pulang. Tapi rupanya wanita ini dengan ketakwaannya ingin membersihkan dirinya. "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Adakah engkau sedang hamil?" Maka dia hamil karena perzinahannya. Kata Nabi SAW, "Kembali lagi kepadaku setelah engkau melahirkan." Allahu Akbar, 9 bulan menangis karena ingin dibersihkan.
Setelah 9 bulan melahirkan, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku yang dahulu datang kepadamu ya Rasulullah. Tahhirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah. Dia ingin dibersihkan dari dosa besar. Kata Nabi SAW, engkau sapih dulu anakmu, susui dulu anakmu selama 2 tahun. Allahu Akbar, pulang lagi 2 tahun, wahai saudaraku. Tetap ingin dibersihkan. Lihat orang bertakwa, ingin bersih, datang kepada Rasulullah. Dan sebelum datang, perhatikan saudaraku, dia mengambil sepotong roti, dia sengaja dia potongkan roti, diambil kecil roti tersebut, lalu dia genggamkan di tangan anaknya sebagai isyarat anaknya sudah bisa makan. Ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah, aku gak mau pulang kepada Allah dengan dosa zina. Maka kata Nabi SAW, coba cek apakah orang ini ada gila? Tidak ya Rasulullah. Tapi akhirnya ditegakkan hukum had, dirajam wanita tersebut. Dan ketika batu yang besar mengenai kepalanya, demi Allah muncrat darahnya mengenai sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Maka Khalid ketika itu mengatakan, celaka engkau. Kata Nabi SAW, diam wahai Walid, jangan engkau cela wanita itu. Demi Allah, seandainya tobatnya diberikan, 70 penduduk Madinah telah mencukupi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang yang bertakwa itu bertobat kepada Allah, tidak merasa dirinya besar, dia selalu merasa dirinya banyak dosa. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita syahidul istighfar setiap pagi dan petang, dan beristighfar 100 kali setidaknya setiap harinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita sebuah doa, dan ini doanya orang-orang bertakwa. Apa doanya orang bertakwa setelah dia beramal? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Orang bertakwa itu tidak kepedean, wahai saudaraku. Justru setelah habis beramal, dia tutup dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, terima ya Allah amalku, terima amalku. Dahulu para salaf selesai ibadah di bulan Ramadan 6 bulan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, minta agar diterima amalnya. Dan ciri orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan, Allah jadikan dia istiqomah di bulan Syawal, Allah jadikan dia istiqomah di bulan Dzulqa'dah, Allah jadikan dia istiqomah di bulan Dzulhijjah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Ramadan telah membuat diri kita bahagia, dan Ramadan mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kebahagiaan itu bukanlah materi, wahai saudaraku, tapi taat, tapi ketakwaan. Kenapa kita bahagia di bulan Ramadan? Karena kita banyak membaca Al-Quran. Kenapa kita lebih berkumpul dengan keluarga kita di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain? Itu karena ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah jadikan menyatunya hati-hati orang beriman. Maka pemandangan yang paling indah, wahai saudaraku, pemandangan yang paling indah, dan kita semua ingin melihat pemandangan yang indah. Berapa banyak orang menghabiskan hartanya untuk ingin melihat pemandangan yang indah. Tapi tahukah kita apa yang paling indah pemandangan itu? Pemandangan terindah tatkala kita melihat anak-anak kita, istri-istri kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Bukankah kemarin 10 malam terakhir yang kita lewati, kita melihat pemandangan yang paling indah? Bukankah hati-hati kita begitu tenangnya melihat di pojok sana anak kita sedang berdoa, di pojok sana ada orang tua kita yang kita hormati sedang berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, membaca Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah pemandangan yang paling indah. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala dalam tafsir Al-Baghawi, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin daripada ketika melihat keluarganya taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Ramadan memang telah berlalu, wahai saudaraku, namun tetaplah kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala.
Bishr al-Khafi rahimahullahu ta'ala mengatakan, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Siapa yang paling buruk itu kaum itu? Kata beliau, yakni walladzina ya'rifullaha illa fir Ramadan, yakni kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Padahal kita ini rabbaniyun, kita ini yang menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Rabb kita di bulan Ramadan, Rabb kita juga di bulan Syawal, Rabb kita juga di bulan Dzulqa'dah, Rabb kita juga di bulan Dzulhijjah, dan seterusnya. Maka jangan membeda-bedakan. Ketika kita qiyamul lail di bulan Ramadan, maka jadikan itu bekal kita untuk Ramadan, untuk menjadikan kita di bulan-bulan yang lainnya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Karena kita ini menjunjung kul huwallahu ahad. Rabb kita itu esa di setiap waktu, di setiap bulan. Maka jadikanlah setiap waktu kita untuk beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala. Yang kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu mendatangimu. Ya. Maka seorang istiqamah beribadah setelah Ramadan, maka ini peluang dia mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan, man ja'ala ayyaman hayata ka'ayyama Ramadan ja'alallahu akhiru hayatan kal ayyad. Lihat, kata beliau hafizallahu ta'ala, siapa yang menjadikan hari-harinya seperti bulan Ramadan, maka Allah akan jadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Gimana hari ini rasanya? Ajib, bahagia. Siapa yang mau ketika malakul maut datang mencabut nyawanya seperti hari raya yang dia rasakan hari ini, jadikan hari-harinya seperti Ramadan, yakni dia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita berusaha melazimi ya, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Lihat perkataan Malik bin Dinar rahimallahu ta'ala, i'lam, ketahuilah, kata beliau, para pecinta dunia telah menghabiskan umurnya untuk mencari kebahagiaan, tapi naasnya mereka tidak pernah mendapatkan sampai di penghujung hidupnya. Kasihan. Dan kebahagiaan itu ada pada diri orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatul lil muttaqin. Dan ending yang baik selalu itu datang kepada orang-orang yang bertakwa. Wahai para wanita di belakang, Nabi SAW di setiap khutbah idnya sebetulnya beliau berjalan ke barisan wanita. Maka saya di sini mengingatkan kepada jamaah akhwat, kepada ibu-ibu sekalian, saya ingatkan ya, ini pesan dari Nabi SAW. Setiap dalam khutbahnya, dalam Id, beliau mengingatkan kepada para wanita, wahai para wanita, sungguh aku melihat kalian yang paling banyak di neraka. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena kalian kufur kepada suami-suami kalian. Maka hendaknya seorang wanita menjaga dirinya dari api neraka, yakni dia taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dan hendaknya dia menjaga kehormatannya. Hendaknya dia lebih banyak berada di rumah-rumahnya sebagaimana perintah Allah Jalla wa'ala. Tutup auratnya. Dan hendaknya dia melayani keluarganya, dan khususnya adalah suaminya. Demi Allah, bagi wanita yang sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, tidak berzina, menjaga kehormatannya, dan mendapatkan ridho dari suaminya, maka kata Nabi SAW, silahkan dia pilih dari pintu surga yang mana dia ingin masuk. Maka hendaknya para wanita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا حي يا قيوم اللهم اجمعنا بوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اجمعنا يا الله. اللهم نسألك حسن الخاتمة. ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم واجعلنا آخر كلامنا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند الصراط. اللهم واجعلنا قبره من رياض الجنة. يا حي يا قيوم. اللهم نسألك الجنة. اللهم حرمنا على النار. وحرم من النار علينا. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan khatib mengucapkan selamat Idul